Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Anda berada. Baik seluruh jemaat GCC, simpatisan, dan juga khususnya hamba-hamba Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang baru dan itu cocok untuk kita semua. Terutama kita hamba-hamba Tuhan, aktivis-aktivis pengurus gereja yang melayani dimanapun Anda berada. Karena yang namanya pelayanan adalah satu tanggung jawab yang mestinya dilakukan oleh seluruh umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja. Tema ini saya siarkan melalui link YouTube kami, yaitu Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang memberikan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sangat menarik. Tema ini terdiri dari hampir 10 sesi. Dan itu sangat menguatkan bagi kita yang aktif di dalam pelayanan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan satu pujian yaitu dengan judul Saksi Iman. Karena memang prinsipnya iman adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi harus kita saksikan, harus kita beritakan melalui pelayanan-pelayanan kita. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Tuhan berkatiku seperti Abraham, engkau berkati. Tuhan sertaiku seperti Yosua, engkau sertai. Tuhan pulihkanku seperti Ayub, kau pulihkan lagi. Tuhan menolongku seperti Raja Daud, kau urapi. Seperti saksi iman, ku pun mengalami kasih kuasa Tuhan sepanjang hidup ini. Jaga iman, pengharapan kasih, sampai ku masuk kemuliaan-Mu yang abadi. Tuhan kasihiku seperti Yesus, anak yang terkasih. Tuhan menangkanku seperti Yesus, pemenang sejati. Seperti saksi iman, ku pun mengalami kasih kuasa Tuhan sepanjang hidup ini. Ku jaga iman, pengharapan kasih, sampai ku masuk kemuliaan-Mu. Seperti saksi iman, ku pun mengalami kasih kuasa Tuhan sepanjang hidup ini. Ku jaga iman, pengharapan kasih, sampai ku masuk kemuliaan-Mu yang abadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang inspiratif
lagu yang menguatkan iman kita dan juga semakin menambah semangat kita dalam bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, bila hari ini Engkau masih memberikan kesempatan, kesehatan, waktu bagi kami untuk belajar pada kebenaran firman-Mu. Sehingga melalui pengajaran-pengajaran, melalui khotbah-khotbah ini, kami semakin dikuatkan lebih dekat lagi kepada Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Hari ini kami akan memulai sebuah tema yang baru, yaitu pelayanan. Karena pada prinsipnya pelayanan adalah tanggung jawab seluruh umat Kristen yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Pimpin kami, buka hati kami, mata dan telinga kami, sehingga apa yang kami dengar, kami lihat, dan kami baca di layar menuntun kami untuk memahami topik saat ini. Kami siap belajar atas pimpinan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, tema yang akan kita kupas saat ini seperti yang sudah saya katakan tadi adalah pelayanan. Karena saya melihat bahwa pelayanan ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita kerjakan oleh seluruh umat Kristen yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Nah, khususnya hamba-hamba Tuhan, khususnya aktivis-aktivis, pengurus-pengurus gereja sangat berkepentingan dengan pelayanan tema yang satu ini. Karena itu tema ini juga berseri. Karena saya seringkali ketika mau menyampaikan sebuah pengajaran, satu sesi itu nggak akan selesai. Karena banyak hal yang perlu saya kupas di dalam setiap sesi. Maka pengajaran-pengajaran saya, khotbah-khotbah saya, baik secara onsite maupun secara online, seringkali itu berupa seri atau berupa berkelanjutan. Hari ini pelayanan. Kita bahas melayani pekerjaan Tuhan ini sebenarnya tugas siapa? Coba kita renungkan. Saya berikan waktu sejenak kita renungkan bersama-sama. Sebenarnya pelayanan ini tugas siapa? Oke, kita lihat argumentasinya. Pelayanan itu adalah tugas hamba Tuhan. Dengan kata lain, pendeta. Karena pendeta-pendeta ini dibayar. Nah, ini argumentasi mereka yang tidak ambil bagian di dalam pelayanan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada prinsipnya umat Kristen banyak sekali yang tidak terlibat di dalam pelayanan. Mereka hadir kebaktian, mereka hadir dalam ibadah, tetapi ketika diajak masuk ke dalam pelayanan, mereka tidak tertarik. Karena mereka beranggapan, pelayan itu hanya tugas, hanya dijalankan oleh orang-orang tertentu. Di antaranya hamba-hamba Tuhan ini. Karena itu hamba Tuhan memang diberikan honor, dibayar, ataupun mereka yang memang secara aktif full di dalam pelayanan. Lalu yang kedua adalah mereka yang dipilih sebagai pengurus-pengurus gereja. Tujuan mereka dipilih adalah memang mereka itu ditugaskan untuk melayani berbagai macam kegiatan-kegiatan mendukung hamba-hamba Tuhan. Oke. Lalu ada lagi yang memberikan argumentasi. Pelayanan itu adalah tugas jemaat yang dipilih dan diberikan talenta oleh Tuhan. Nah, kalau tadi pengurus mungkin tidak dipilih Tuhan secara langsung, mungkin gembalanya yang pilih, mungkin lewat rapat pengurus, rapat jemaat dan sebagainya, dipilih oleh jemaat. Ya. Tapi ada juga yang mungkin pendeta tidak memilihnya, tapi dia punya talenta-talenta tertentu. Misalnya bisa doakan orang-orang sakit, bisa usir setan, kemudian pintar melayani orang, pintar memberitakan Injil, sehingga orang-orang demikian dianggap, engkau sudah dikasih karunia tertentu, maka engkau harus ambil bagian pelayanan. Kalau saya kan nggak dikaruniakan talenta oleh Tuhan. Usir setan, bukan setan yang diusir, saya yang diusir oleh setan. Okay? Mendoakan orang, saya sendiri sakit-sakitan, macam-macam alasan. Sehingga dia beranggapan, pelayanan itu bukan tugas saya. Lalu ada lagi, pelayanan itu adalah tugas jemaat yang memiliki waktu senggang. Terutama mereka yang sudah pensiun. Kan waktunya kosong, banyak waktu. Apalagi mereka yang sudah pensiun secara usia, berarti kan sudah mulai tinggi. Mereka seharusnya melayani pekerjaan Tuhan supaya lebih berkenan Tuhan di dalam hidupnya, di masa-masa terakhir kehidupannya.
Oke. Nah, itu argumentasi dari orang yang tidak tertarik, yang tidak peduli, yang tidak mau ambil bagian di dalam pelayanan. Namun saya katakan, apakah argumentasi ini benar? Saya katakan tidak. Seharusnya pelayanan itu bukan tanggung jawab orang tertentu, tapi tanggung jawab kita semua. Maka judul yang saya kupas pada hari ini, pelayanan adalah kewajiban setiap umat Kristen. Nah, kemudian ada juga sekelompok orang yang tertarik di dalam pelayanan. Pelayanan mereka itu impian. Mungkin mereka melihat bagaimana berwibawanya seorang pendeta naik mimbar, berkuasanya perkataan seorang pendeta, sehingga mereka tertarik ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan. Namun, karena itulah mereka akhirnya masuk ke sekolah teologi, masuk ke kursus-kursus pelayanan, masuk ke pelatihan-pelatihan, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu, supaya mereka bisa terlibat di dalam pelayanan, kursus piano lah, kursus organ lah, kursus musik lah, dan macam-macam yang mereka lakukan dengan orientasi melayani pekerjaan Tuhan. Namun ketika mereka mau ambil bagian di dalam pelayanan, tentu kita juga berpikir, motivasi pelayanannya apa? Oke. Bagi yang tidak mau melayani, mereka punya alasan sehingga pasif. Lalu bagi mereka yang ingin melayani, sekarang kita coba jernihkan lagi motivasi pelayanannya itu apa? Penting dong, karena kalau motivasi pelayanan tidak baik, nanti pelayanan dia bukan mendukung dalam pelayanan, tapi akan mengacaukan pelayanan karena motivasi yang terselubung itu. Maka penting sekali. Banyak orang ingin menjadi pelayan Tuhan. Karena itu saya melihat setiap tahun banyak hamba-hamba Tuhan yang ditabiskan. Namun apakah motivasi pelayanan mereka sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, itu yang menjadi persoalan. Rindu melayani pekerjaan Tuhan, tapi apakah hati mereka yang rindu melayani pekerjaan Tuhan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Pepatah mengatakan, dalamnya lautan bisa diukur, tetapi dalamnya hati, siapa yang tahu? Laut. Sudah banyak penelitian, sudah banyak melakukan pengukuran, karena zaman sekarang banyak teknologi yang begitu canggih untuk mengukur kedalaman laut. Sehingga laut itu ada yang 100 meter, 200, 500, 1000, bahkan berapa kilometer ke bawah bisa diukur. Tetapi hati manusia yang begitu dekat, siapa yang tahu? Siapa yang bisa mengukur? Tidak seorang pun yang tahu isi hati seseorang selain orang itu dan Tuhan. Hanya 2 orang itu tahu. Bahkan Anda sebagai suami istri, pasangan yang setiap hari bersama di rumah, yang setiap malam tidur bersama di ranjang, Anda juga tidak akan tahu apa isi hati dari pasangan engkau. Makanya dikatakan dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Karena itu motivasi pelayanan itu apa? Bapak Ibu coba perhatikan gambar yang satu ini. Gambar yang pertama, ada seorang sedang olahraga, sedang berlari pagi di pantai. Lalu dia melihat ada seseorang yang tenggelam di laut, tinggal tangannya yang muncul, karena sebentar lagi tangannya juga akan kelelep masuk, habislah orang tersebut. Nah, di saat kondisi demikian, kita lihat tampangnya, wajahnya itu lagi lari-lari, kaget. Waduh, ada orang yang tenggelam. Lalu apa yang dilakukan oleh dia? Dia tidak pikir panjang lagi, akhirnya langsung terjun ke dalam laut. Berenang. Dia tidak buka bajunya dulu, sepatu dulu, dia enggak. Karena di sini orang membutuhkan pertolongan. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda orang ini baik nggak? Pasti kalau kita lihat sekilas, orang ini orang baik. Oke? Dia ingin menyelamatkan orang lain. Tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Karena ini bertaruh dengan nyawa manusia. Nah, demikian pula penginjilan. Penginjilan adalah menyelamatkan jiwa, mempertaruhkan jiwa manusia. Ketika kita tidak segera tolong selamatkan mereka, mereka akan masuk ke neraka. Mestinya itu motivasi. Karena itu orang yang berbaju kuning motivasinya baik nggak? Pasti Anda berkata, baik. Setuju? Tapi tunggu dulu. Tadi saya sudah katakan, dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia, siapa yang tahu? Lihat gambar yang ketiga. Sudah ketemu jawabannya? Ternyata
Orang yang kaget melihat orang yang hampir tenggelam ini. Dari jarak jauh dia lihat. Nah kemudian dia terjun ke air. Dia berenang cepat-cepat ke sana. Motivasi dia bukan menyelamatkan orang yang hampir tenggelam itu. Tapi motivasinya dia ingin menyelamatkan jam yang mahal itu. Kita tidak tahu apakah itu jam Rolex atau apa. Kalau jam Rolex, Anda kebayang nggak? Itu ratusan juta itu. Ya. Ternyata setelah jamnya didapatkan, dia tinggalkan orang itu mau mati loh, mau tenggelam. Nah ini berbicara motivasi. Jadi motivasi pelayanan kita itu apa? Apakah mencari keuntungan materi, mencari kemuliaan, mencari pujian, dan lain sebagainya. Nah itu coba kita renungkan. Kalau motivasi pelayanan tidak benar, Anda akan kacaukan pelayanan. Tapi kalau motivasi pelayananmu benar, maka engkau akan sangat mendukung di dalam pelayanan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih, ketika berbicara pelayanan, ada 3 alasan kenapa kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Dan ketiga alasan tersebut akan saya jadikan juga 3 seri di dalam pengajaran saya. Kita lihat, yang pertama, pelayanan itu adalah kewajiban setiap umat pilihan. Nah ini akan saya kupas pada hari ini. Lalu, bagian kedua, pelayanan adalah untuk membalas kasih Tuhan. Sudah berapa banyak, sudah berapa besar kasih Tuhan yang kita rasakan, kita tuangkan dalam pelayanan untuk membalas kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengejar upah di sorga. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak pernah mengabaikan pengorbanan engkau. Dia akan membalaskan semua yang sudah Anda keluarkan, waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan yang Anda sudah tuangkan di dalam pelayanan, Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat. Oke, itu sesi yang 3 minggu yang akan datang. Oke, kita bahas hari ini. Pelayanan adalah kewajiban umat Kristen. Bapak Ibu yang saya kasihi, saat ini penduduk di muka bumi berkisar lebih kurang 8,5 miliar manusia. Nah dari 8,5 miliar manusia itu mereka terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Kita lihat ketiga kelompok tersebut. Yang pertama adalah kelompok ateis. Apakah ateis ini punya keyakinan? Banyak orang mengatakan, oh ateis itu nggak punya keyakinan. Mau mereka nggak percaya Tuhan, mau keyakinan seperti apa? Anda salah. Justru Anda harus mengerti bahasa filsafat. Bapak Ibu yang saya kasih, sebenarnya ketika bicara filsafat kita berpikir, oh itu bahasa yang tinggi, hanya mereka yang kuliah S1, S2, S3 yang mengerti filsafat. Sebenarnya tidak. Setiap hari kita tuh berkaitan dengan filsafat. Filsafat itu apa? Filsafat itu berpikir. Kalau kita tidak berpikir, berarti kita sudah mati. Setiap hari kita tuh berfilsafat. Masalahnya adalah, ada yang bahasa filsafat, ada yang bahasa sehari-hari. Contoh, Anda sudah makan belum? Nah ini bahasa sehari-hari. Bukan bahasa filsafat. Tapi kalau ditanya, setelah mati kita mesti akan pergi kemana? Nah itu sudah bahasa filsafat. Padahal setiap hari kan kita berfilsafat. Kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah orang ateis punya keyakinan. Orang ateis punya keyakinan. Keyakinan orang ateis itu adalah Allah itu tidak ada. Nah, itu keyakinan. Kalau Anda yang percaya kepada Tuhan, yang teis, percaya Allah itu ada, tapi mereka itu tidak percaya Allah itu ada, maka disebut ateis. Ya, ateis. Jadi orang ateis punya keyakinan mereka Allah itu tidak ada. Lalu kelompok yang kedua, penyembah Allah jamak. Banyak agama-agama kepercayaan di dunia yang menyembah dan mempercayai bahwa Allah itu jamak, lebih dari satu. Sebenarnya di dalam kekristenan pun terjebak. Ya, muncul suatu doktrin seakan-akan itu Allah ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tentang Allah Tritunggal sudah saya kupas sebanyak 25 sesi secara tuntas, secara terang benderang. Silakan Anda link ke dalam YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Itu sangat bagus. Lalu kelompok yang ketiga adalah penyembah Allah Tunggal. Bapak Ibu yang saya kasih, penyembah Allah Tunggal. Nah, dari ketiga kelompok manusia itu sudah nggak ada yang lain. Ateis, Allah jamak, Allah tunggal. Nggak ada yang di tengah-tengahnya. Hari ini dia percaya Tuhan, besok menyangkal. Lusanya percaya Tuhan, hari selanjutnya menyangkal. Kan nggak mungkin kecuali orang gila ya.
Atau penyembah Allah. Hari ini saya menyembah banyak dewa-dewi, besoknya saya cari Allah tunggal. Kan nggak bisa begitu. Hanya ada 3 kelompok ini. Oke, yang ateis kita singkirkan dulu. Karena mereka tidak percaya Tuhan itu ada. Dengan sendiri kita nggak usah bahas. Biarkan mereka, yang intinya adalah kalau kita bisa injili mereka, menyelamatkan mereka, kita harus lakukan. Memang itu tanggung jawab kita. Nah, yang perlu kita pikirkan saat ini adalah Allah jamaah dan Allah tunggal. Banyak orang yang percaya kepada Allah aktif sekali melakukan penyembahan-penyembahan kepada Allah. Tapi sayang sekali mereka tidak mengenal dengan baik Allah yang harus disembah. Sehingga mereka terjebak salah dalam penyembahan. Yohanes pasal yang keempat ayat 22, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dengan kata lain, kalau Anda ingin mengenal Allah yang benar, engkau harus menelusurinya dari bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan, satu-satunya bangsa yang dipilih Allah secara unik dan khusus. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini Anda menjadi orang Kristen bukan kebetulan. Anda menjadi orang Kristen karena dipilih Allah secara khusus, secara unik untuk menjadi umat miliknya. Tadi saya sudah katakan, di seluruh dunia saat ini dihuni lebih kurang 8,5 miliar manusia. Nah, dari 8,5 miliar ini, orang Kristen itu hanya ada 33% di dunia. Berarti lebih kurang 2,6 miliar. Oke. Bapak Ibu yang saya kasih. Anda termasuk yang 33% itu. Ketika Allah memilih Anda, pasti Allah punya tujuan. Kalau tidak, ngapain Allah pilih Anda? Karena Tuhan sendiri mengatakan, bukan kamu yang pilih, aku yang pilih kamu. Berarti di sini Tuhan itu aktif. Tuhan sendiri yang mencari. Ibaratnya keaktifan Tuhan itu sudah Tuhan tunjukkan dari awal penciptaan. Allah yang menciptakan manusia. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah juga tetap aktif. Setelah itu memberikan penghukuman, Allah juga datang mencari. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah Allah tidak tahu? Allah sangat tahu. Allah tahu. Tapi setelah itu setelah menyadari mereka berdosa, mereka menyembunyikan diri, tapi Allah tetap mencari mereka. Adam, Hawa, di mana kalian? Artinya Allah tetap aktif. Nah, keaktifan Allah juga ditunjukkan di dalam kekristenan. Tuhan aktif memilih Anda. Tujuan Allah memilih Anda, pasti Allah memberikan sebuah tanggung jawab atas pilihan tersebut. Artinya, orang Kristen dipilih bukan tanpa tujuan tertentu. Karena itu hari ini kita akan berbicara, pelayanan adalah kewajiban setiap umat pilihan. Kalau Anda merasa sebagai umat pilihan, maka pelayanan itu sudah menjadi tanggung jawab Anda. Kewajiban muncul karena adanya perintah. Betul? Kalau tidak ada perintah, maka tidak ada kewajiban. Kalau ada perintah, maka di sana ada kewajiban. Dan kewajiban itu harus dijalankan. Kita lihat perintah Tuhan di dalam pelayanan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Perintah yang mengandung kewajiban. Hari ini Anda menjadi umat Kristen bukan kebetulan, tetapi dipilih Allah. Kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Coba kita renungkan dulu kalimat yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah. Bukan kamu yang memilih aku. Itu Tuhan katakan. Artinya manusia dengan hikmat, kepintaran, kekayaan, ketenaran, kedudukan, popularitas tidak akan bisa menemukan Allah yang benar. Dia akan. Buktinya ateis juga banyak profesor, betul? Siapa yang mengatakan orang ateis bodoh-bodoh semua? Siapa yang ngomong justru ateis itu otaknya pintar-pintar. Saking pintarnya mereka menyangkal Tuhan. Itu banyak orang ateis. Banyak ilmuwan-ilmuwan. Banyak dokter-dokter pintar. Tapi mereka nggak percaya Tuhan itu ada. Sang dokter tidak percaya ada roh di dalam diri manusia. Karena itu
dengan kepintaranmu engkau tidak akan bisa menemukan Allah yang benar. Karena itu Tuhan berkata, akulah yang memilih kamu. Nah, ketika Tuhan memilih seseorang, Tuhan itu bukan berdasarkan kemampuan potensi yang Anda miliki. Kalau Tuhan memilih berdasarkan keinginan Tuhan atau potensi yang dimiliki, orang-orang kaya yang dipilih Tuhan, pejabat-pejabat yang dipilih Tuhan, artis-artis yang dipilih Tuhan, yang kecil, orang kecil, pengemis lah, pemulung lah, orang rakyat biasa tidak akan dipilih Tuhan. Betul? Tapi Tuhan memilih, dia punya otoritas, punya tujuan. Lalu apa tujuannya? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Berarti tujuan Tuhan memilih kita adalah kita pergi. Pergi ini seringkali dikoneksikan dengan penginjilan, pelayanan, menghasilkan buah. Artinya mencari jiwa-jiwa untuk Tuhan. Berarti pelayanan adalah kewajiban. Kita lihat bagaimana proses Tuhan memilih. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Cara Tuhan memilih saya, cara Tuhan memilih Anda. Kita lihat ada ketiga kemungkinan. Kita lihat, perhatikan yang. Yang ini berarti Tuhan yang aktif, Tuhan yang lebih berperan. Mungkin awalnya adalah Anda orang ateis. Tidak percaya Tuhan itu ada. Sampai suatu hari Tuhan pilih Anda. Sehingga Anda menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin Anda dari Allah jamak. Mungkin juga Anda dari Allah tunggal. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di muka bumi ini ada 3 kelompok manusia. 3 kelompok keyakinan. Ateis, Allah jamak, Allah tunggal. Nah, mungkin dulu kita salah satu dari ketiga kelompok keyakinan tersebut. Setelah itu dipilih Tuhan. Tuhan memilih Anda. Mungkin dari orang ateis. Okay. Nah, kemudian Allah tunggal. Kita lihat dulu Allah tunggal. Allah tunggal lalu ada 3 agama di dunia. 3 agama besar di dunia yang menganut Allah tunggal. Yang pertama adalah agama Yudaisme. Agama yang dianut oleh bangsa Yahudi, dan kitab suci mereka adalah kitab suci Perjanjian Lama. Lalu Kristen yang terbagi menjadi Katolik dan Protestan. Kitab suci mereka adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang ketiga adalah Islam. Kitab suci mereka adalah Al-Quran. Nah, dari ketiga kelompok, ketiga agama penyembah Allah tunggal yang sangat jelas di dalam ajaran agamanya, sangat jelas di dalam kitab suci yang mereka pegang. Kemudian Allah memilih Anda menjadi orang Kristen. Karena kalimat bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalimat ini diucapkan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang menjadi sumber munculnya agama Kristen. Berarti cara Tuhan memilih, mungkin Anda yang dulunya ateis, tidak percaya Tuhan, langsung dipilih masuk menjadi orang Kristen. Mungkin kemungkinan yang kedua adalah Anda penyembah Allah jamak. Anda menganut salah satu agama di Indonesia. Setelah itu Anda menemukan bahwa agama yang mengenal Allah secara lebih spesifik dalam diri Yesus Kristus adalah agama Kristen. Maka dari agama non-Kristen Anda masuk menjadi agama Kristen. Mungkin kemungkinan yang ketiga adalah dari penyembah Allah tunggal. Mungkin juga Anda orang Yahudi lalu masuk Kristen. Mungkin Anda maaf kata dari Muslim lalu masuk ke Kristen. Karena banyak kasus demikian. Jadi Kristen masuk Muslim, jadi Muslim masuk Kristen. Bolak-balik lah, tapi saya lebih spesifiknya adalah cara Tuhan Yesus memilih. Mungkin Anda dari agama yang sudah menyembah Allah tunggal dipilih menjadi orang Kristen. Tapi di sini Tuhan yang berperan. Saudara terpilih dari sekitar 8,5 miliar manusia untuk menjadi umat Tuhan. Itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Tapi dipilih Tuhan secara unik, secara istimewa, secara khusus. Dan ketika Tuhan memilih Anda secara istimewa, pasti Tuhan punya tujuan. Punya tujuan. Kalau tidak, untuk apa dia pilih Anda?
Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang adalah, apakah Anda sadar? Apakah Anda tahu kenapa Tuhan memilih Anda? Oke? Anda hari ini menjadi orang Kristen. Lalu pernah nggak Anda bertanya di dalam hati kecil Anda, Tuhan, saya dulu bukan orang Kristen, saya yang akan dimurkai Tuhan karena dosa-dosaku. Tapi hari ini aku menjadi orang Kristen dan Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan karena Dia penebus dosa. Lalu, engkau memilih aku untuk apa Tuhan? Dan Tuhan kembali memberikan jawaban di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Inilah tujuan Tuhan memilih Anda. Supaya Anda menghasilkan buah. Nah, setelah sekian lama Anda menjadi orang Kristen. 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apakah engkau sudah memainkan peranmu atas umat pilihan? Sebagai orang pilihan, menghasilkan buah. Dan ketika berbicara buah, coba kita lihat lebih jauh, Yohanes 15 ayat 16, menghasilkan buah. Apakah Anda sudah menghasilkan buah? Lalu Anda mungkin bertanya, menghasilkan buah apa ya Pak Nathan? Oke, kita rinci lebih jelas, menghasilkan buah di sini. Buah pertobatan. Karena di Alkitab jelas, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Itu perkataan dari Yohanes Pembaptis ketika banyak orang yang mau datang untuk dibaptis. Buah pertobatan itu adalah apakah karaktermu berubah? Setelah menjadi orang Kristen, karaktermu berubah enggak? Kalau tidak, berarti Anda gagal menjadi umat Kristen. Karena ketika berbicara karakter, perkataan, perbuatan, pikiran Anda harus mengalami perubahan. Tapi kalau Anda masih penuh dengki, benci, suka ngomel, suka marah-marah, saya katakan Anda tidak berubah. Anda tidak bertobat. Jadi untuk apa Anda dipilih? Lalu yang kedua, pelayanan. Menghasilkan buah pelayanan berkaitan dengan masalah mencari jiwa-jiwa. Sejak Anda percaya Tuhan Yesus, sudah berapa jiwa yang Anda bawa untuk Tuhan? Apakah setelah Anda mengenal Tuhan, Anda simpan sendiri? Pasangan hidupmu Anda tidak berupaya menyelamatkan, anak istri anak menantumu Anda abaikan, teman-temanmu, tetanggamu, rekan kerjamu, mereka banyak yang belum mengenal Tuhan. Mungkin ada yang mereka masih ada ateis. Mungkin juga ada mereka yang masih menyembah Allah jamak. Mungkin juga mereka sudah menyembah Allah tunggal tetapi belum percaya kepada Yesus Kristus. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab Anda sebagai orang yang dipilih Tuhan. Dipilih agar kita berdampak bagi dunia. Tuhan Yesus pernah mengatakan 2000 tahun yang lampau. Agar kita berdampak bagi dunia. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya, berdampak bagi dunia. Pergilah. Berikan dampak yang luas. Supaya engkau menghasilkan buah. Dan ketika berbicara buah itu berbicara tentang sesuatu yang bisa dinikmati orang lain. Kan buah. Buah itu untuk dimakan, untuk dinikmati, betul? Karena itu menghasilkan buah artinya Anda harus berdampak. Karena itu dampak di sini Anda harus menjadi terang dunia, Anda harus menjadi garam dunia. Itu yang Yesus minta, jadi terang, jadi garam. Karena melalui terang dan garam itulah Anda akan berdampak bagi sekelilingmu, berdampak bagi keluargamu, berdampak dalam segala hal. Kita lihat terang dan garam ini. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Garam itu berarti memberikan rasa. Bayangkan jika kita makan tanpa rasa garam, tawar semua, nggak enak. Betul? Tapi kalau masakan, apapun yang kita makan diberikan rasa, salah satunya rasa asin,
maka itu akan menambah nikmat. Karena lidah kita ini sudah diciptakan Tuhan sebagai alat perasa. Bisa merasakan asin, bisa merasakan pedas, bisa merasakan manis, bisa merasakan asam, dan berbagai macam rasa nano-nano. Itu luar biasa. Kalau jari kita, coba rasa asin, rasa manis, kan begitu kita sentuh makan, itu kan kita nggak bisa rasa. Tapi lidah kita yang begitu sensitif, begitu kita jilat, itu kita sudah bisa merasakan. Artinya, menjadi garam Anda harus memberikan dampak, memberikan kenikmatan ke orang lain. Kemudian terang, ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Garam dan terang. Terang memberikan dampak sebagai penerang, berarti kita bicara tentang menuntun orang yang berjalan di dalam kegelapan. Bayangkan kalau orang yang berjalan di dalam kegelapan itu kasihan, dia tidak bisa melihat sekelilingnya, dia tidak bisa melihat ada masalah, ada bahaya, ada musuh, dia tidak bisa melihat ada sesuatu di depan dia. Apakah ada lubang? Apakah ada got? Dia kan bisa melihat. Karena mata kita hanya bisa melihat ketika kita memiliki terang. Kecuali mungkin ada orang tertentu yang punya kemampuan melihat di malam hari. Dan itu kan bukan seperti Tuhan sudah menciptakan mata kita. Siang kita bekerja, malam kita tidur. Bayangkan jika manusia bisa melihat di malam kegelapan, Anda tidak akan tidur. Walaupun zaman sekarang ada teknologi lampu ya, kita bicara zaman dulu. Lalu yang kedua adalah garam. Memberikan dampak terhadap sesuatu, dengan kata lain memberikan kenikmatan kepada orang lain. Apa yang dimaksud garam dan terang? Kita lebih spesifik. Garam, terang. Fungsi terang itu adalah menuntun orang yang berjalan ke dalam kegelapan kepada terang. Dan terang itu kita berbicara tentang kebenaran, tentang Tuhan, tentang keselamatan dan lain sebagainya. Berarti menjadi terang artinya Anda melakukan penginjilan. Menuntun. Okay? Karena itu Anda yang sudah mengenal Injil, Anda yang sudah mengenal Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, maka Anda punya tanggung jawab untuk menuntun orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka yang berjalan di dalam kegelapan menemukan terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan, kamu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa loh ya. Engkau tuh umat milik Tuhan. Lalu Tuhan punya tanggung jawab sebagai umat miliknya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Artinya bersaksi. Oh, Yesus mati loh. Bagaimana dia lahir aja. Dari kelahiran, kehidupan sampai kematian itu. Yesus Kristus luar biasa. Kelahirannya ditandai bintang. Kelahirannya dinubuatkan. Kelahiran. Banyak mujizat-mujizat keajaiban tentang kelahiran. Kemudian kehidupannya. Sewaktu dia melakukan pelayanan, berbagai macam tanda mujizat, kesembuhan, kemudian setan-setan diusir, orang mati dibangkitkan. Nah itu kita saksikan. Setelah itu dia mati, lalu dikubur, bangkit 3 hari kemudian, berulang kali menampakkan diri. Setelah itu dia terangkat naik ke surga. Jadi sepanjang kehidupan Yesus dari awal sampai akhir itu banyak peristiwa-peristiwa besar yang bisa kita ceritakan, yang tidak masuk di akal tapi terjadi. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Anda sudah temukan terang. Karena Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia. Tapi masih banyak orang yang masih jalan di dalam kegelapan. Tugas siapa? Tanggung jawab siapa? Saya dan Anda. Oke, mari kita menangkan mereka, supaya mereka menemukan terang, menemukan anugerah keselamatan. Kisah Rasul pasal 26 ayat 18. Kita lihat pengalaman Rasul Paulus. Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah.
supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Paulus. Dan perkataan ini juga menyentuh saat-saat pertobatan Paulus. Paulus dengan mata jasmani dia bisa melihat. Karena mata jasmani dia tidak rusak. Dengan mata jasmani dia bisa melihat banyak hal. Tapi mata rohaninya tertutup. Tidak bisa melihat. Buta. Karena itulah. Anda tahu kenapa Tuhan Yesus membutakan mata Paulus 3 hari waktu pertobatan? Karena saat itu dia melihat suatu sinar yang begitu terang. Lalu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Dan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Setelah dialog itu selesai, lalu sinar terang itu hilang. Nah kemudian dia melihat sekeliling, matanya ternyata sudah buta. Saya yakin, secara refleks pasti ketika Paulus melihat sinar yang begitu terang, dia berkata lebih terang dari matahari. Nggak mungkin dia tatapin dan nggak akan sanggup menatap. Pasti setelah dia lihat sinar terang, dia akan tutup matanya atau tundukkan kepala. Tapi walaupun sekejap melihat sinar terang itu membuat matanya tertutup. Buta. Tinggal mau kemana-mana dituntun. Sepanjang perjalanan ke Damsyik dituntun oleh rekan dia yang akan melakukan penganiayaan kota Damsyik. Artinya, Saulus, dengan mata jasmani mah kamu kelihatan, kamu bisa lihat semua hal terang. Tapi dengan mata rohanimu kamu tertutup. Sekarang mata rohanimu mata jasmani aku butakan, biar mata rohanimu aku bukakan. Dan begitu mata rohani Paulus dibukakan, dia mengenal Yesus Kristus. Sehingga Saulus adalah seorang yang anti-Kristen. Setelah itu menjadi rasulnya orang-orang Kristen. Yang berusaha menghancurkan agama Kristen justru menjadi rasul besar di dalam agama Kristen. Kemudian ayat yang ke-23, yaitu Mesias yang harus diberitakan, yang harus menderita sengsara. Dan bahwa ia yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada semua bangsa, kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Perhatikan, ia akan memberitakan terang. Memberitakan terang itu memberitakan Injil. Jadi, menjadi terang artinya Anda memberitakan Injil itu tuntutan. Tuhan Yesus ingin agar Anda menjadi terang dunia, artinya Anda harus memberitakan Injil. Kemudian fungsi garam. Memberikan rasa nikmat, kasih, perhatian, dan penghiburan kepada orang lain. Nah, ini berbicara tentang penggembalaan. Memperhatikan orang lain. Jadi, menggembalakan itu bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan. Tugas semua orang. Karena kalau Anda sudah percaya Tuhan, maka Anda juga harus memperhatikan sesama. Roma pasal 15 ayat 1-2. Kita, termasuk Anda, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu yang saya kasih, kita yang kuat wajib menanggung yang kurang kuat. Nah, menanggung di sini bukan hanya berbicara menanggung secara finansial. Dia imannya lemah. Anda iman lebih kuat, Anda harus bertanggung jawab. Dia sakit, Anda sehat, Anda harus kunjungi, Anda harus doakan. Dia punya masalah keluarga, sedangkan keluargamu baik-baik saja bahagia. Anda harus membantu dia. Jadi menanggung di dalam hal ini kompleks sekali. Artinya Anda harus peduli. Kehadiranmu harus menjadi garam. Kehadiranmu harus bisa memberikan dampak, memberikan kenikmatan kepada orang lain. Jika tidak, maka Anda tidak memenuhi perintah dan kewajiban yang harusnya dijalankan. Terang dan garam. Berbicara penginjilan dan penggembalaan. Memberitakan Injil dan menggembalakan jemaat, merawat, memperhatikan, membasuh jemaat itu adalah dua tugas pokok dari gereja.
Bapak Ibu yang saya kasih, jadi gereja itu hanya 2 tugas utamanya. Beritakan Injil, jadi banyak orang yang sudah masuk dan menjadi orang Kristen. Setelah itu diperhatikanlah domba-domba itu. Itu 2 tugasnya. Pelayanan adalah perintah penting dari Tuhan Yesus. Perintah ini seringkali disebut dengan amanat agung. Amanat agung. Kenapa disebut amanat agung? Karena amanat ini, perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus sesaat sebelum dia terangkat ke surga. Berarti ini pesan terakhir, pesan yang begitu penting. Biasanya seorang anak itu selalu memperhatikan pesan yang terakhir dari orang tuanya yang akan meninggal. Karena pesan terakhir ini dianggap sebagai kesimpulan dari seluruh kehidupan orang yang akan meninggal itu. Maka di pesan yang terakhir itu merupakan amanat yang sangat penting yang diharapkan di saat-saat dia akan meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Dan kita lihat amanat dari Tuhan Yesus. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Pesan ini diucapkan Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Kita lihat setelah pesan lalu dia terangkat ke sorga dengan awan naik, setelah itu hilang. Kita lihat isi pesannya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu perhatikan, pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Sudah pergi menjadikan seluruh bangsa muridnya Tuhan Yesus. Beritakan Injil. Selamatkan semua orang, segala bangsa. Jadi bukan hanya orang tertentu, segala bangsa. Lalu kalau sudah mereka percaya Yesus, harus dibaptis. Berarti baptisan itu menjadi penentu. Anda yang sudah menjadi milik Tuhan atau belum, maka baptisan itu begitu penting. Setelah mereka baptis, berarti sudah menjadi orang Kristen. Sudah menjadi jemaat di suatu gereja. Nah, mereka harus digembalakan. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Supaya mereka melakukan perintah Tuhan. Jadi umat Kristen setelah percaya Tuhan Yesus bukan jadi pasif. Dia harus tetap melakukan perintah-perintah Tuhan. Artinya kalau Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil, harus kita beritakan Injil. Melayani, harus kita melayani. Karena itu penginjilan adalah tugas yang harus dijalankan setiap orang yang dipilih Tuhan menjadi umatnya. Penginjilan adalah tanggung jawab. Kita sudah baca di 1 Petrus 2:10. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Jadi dulunya kita bukan orang Kristen, bukan umat pilihan Tuhan. Setelah itu Tuhan pilih menjadi umat pilihannya. Nah setelah itu Tuhan kasih tanggung jawab. Lihat ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Beritakanlah. Bapak Ibu yang saya kasih, Rasul Paulus menerapkan perintah dan tanggung jawab yang penginjilan yang ke atas dirinya itu sangat keras. Kita lihat bagaimana semangat penginjilan Paulus. Jadi Paulus itu menganggap bahwa yang namanya penginjilan itu bukan pilihan. Saya ada waktu, saya injilin. Saya ada kesempatan, saya injilin. Yang namanya penginjilan menyelamatkan jiwa-jiwa itu adalah tanggung jawab. Dan Paulus bukan hanya sekedar memberitahukan, tapi dia terapkan dengan sangat keras kepada dirinya sendiri. Kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 16-17. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Kita lihat, keharusan bagiku. Berarti dia tuntut dirinya. Lalu dia berikan sanksi kepada dirinya sendiri. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Waduh,
Kalau dalam satu gereja, katakanlah di dalam gereja itu ada 100 jemaat, 10% saja yang punya hati seperti ini, 10 orang saja yang seperti hati Paulus, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, jika aku tidak membawa jiwa. Gereja itu cepat sekali penuh. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan untuk kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ini Tuhan yang bebankan kepadaku. Dan bukan hanya Tuhan yang bebankan kepada Paulus, tapi juga Tuhan bebankan kepada engkau. Karena Tuhan berkata, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu, supaya kamu pergi memberitakan Injil dan menghasilkan buah-buah, menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ini kan sama. Okay? Sama, Anda, saya sama dengan Paulus. Tinggal Anda sadar nggak itu tanggung jawab. Tinggal Anda mau jalankan tidak. Kalau tidak, berarti dituntut Tuhan. Okay. Selain penginjilan, penggembalaan juga kewajiban setiap umat Tuhan yang memiliki iman yang lebih baik. Galatia 6 ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh melemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini Tuhan menghendaki kita yang lebih rohani menuntun yang kurang rohani. Karena pelayanan adalah perintah dari Tuhan Yesus, maka itu menjadi kewajiban setiap pengikut Kristus. Yang namanya kewajiban berarti ada tuntutan. Dan ketika kewajiban tidak dijalankan, Tuhan akan mendatangkan sanksi dalam penghakiman. Apakah Anda sadar? Kalau perintah tidak Anda jalankan, ada sanksi. Kalau perintah tidak Anda jalankan, ada hukuman. Ada konsekuensi. Karena itu, bebaskan dirimu dari konsekuensi tersebut. Khotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan, berpeganglah pada perintah-perintahnya. Melakukan penginjilan, perintah enggak? Perintah Yesus. Bahkan itu menjadi amanat agung, perintah yang sangat penting. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Selamatkan semua orang. Itu perintah. Nah, ketika perintah, maka itu menjadi kewajiban setiap orang. Oke? Perintah berarti kewajiban. Dan kalau itu tidak dijalankan, maka ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kalau kewajiban tidak dijalankan, maka ada penghakiman, adalah pengadilan. Anda akan ditanya. Sewaktu penghakiman Anda akan ditanya, sejak engkau percaya padaku, sudah berapa banyak jiwa yang kau bawa? Sejak engkau mengenal Tuhan Yesus, mengenal kebenaran, sudah berapa kali Anda memberitakan Injil? Sudah berapa banyak jiwa yang sudah Anda bawa supaya bertobat kepada Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih, karena pemberitaan Injil adalah tanggung jawab, maka tanggung jawab itu akan dituntut oleh Tuhan. Perhatikan dua kata ini, tanggung jawab dan tuntutan. Maka jangan Anda santai, jangan Anda sangka aman-aman saja, tidak beritakan Injil, tapi waktu penghakiman Anda akan bermasalah. Karena itu beritakan Injil. Cari jiwa, selamatkan jiwa. Karena dengan cara demikian kita akan bebas dari tuntutan, bebas dari sanksi Tuhan. Karena yang namanya penginjilan itu adalah tanggung jawab. Maka di sini tanggung jawab tidak dipenuhi akan dituntut oleh Tuhan. Kita lihat Yehezkiel 3:17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku.
Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabannya nyawanya daripadamu. Perhatikan di sini Bapak Ibu, peringatkanlah mereka dalam namaku. Nah, ketika berbicara orang jahat, bukan berarti orang benar-benar jahat. Karena tidak percaya Tuhan pun itu sudah kejahatan. Tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu, semua orang berdosa. Yang namanya dosa itu jahat. Berarti walaupun orang itu sifat karakternya baik, tapi dia punya dosa, maka digolongkan sebagai orang jahat. Dia akan masuk neraka, dia akan dihukum oleh Tuhan. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Anda. Karena itu kalau Anda mengenal seseorang yang punya dosa, Anda mengenal seseorang dan semua orang punya dosa, maka orang itu harus Anda selamatkan. Kalau Anda tidak beritakan izin menyelamatkan orang itu, Tuhan berkata, aku menuntut nyawanya daripadamu. Artinya, jika pasangan hidupmu masuk neraka, berarti Anda akan dituntut Tuhan. Jika tetangga kiri kananmu masuk neraka, Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari engkau. Kalau Anda sudah beritakan Injil, tapi dia tidak mau percaya, nah lain ceritanya. Berarti Anda sudah jalankan kewajibanmu. Jadi kalau Anda mengenal siapapun itu, dia belum percaya Tuhan, dan Anda tidak memberitakan Injil kepadanya, engkau akan dituntut Tuhan. Ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Perhatikan, engkau sudah ingatkan, engkau harus percaya Yesus lo. Karena dia satu-satunya juru selamat lo. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan engkau, yang bisa membebaskan engkau dari dosa, bisa menyelamatkan dari neraka. Tapi dia nggak mau percaya, yaitu tanggung jawab dia. Anda sudah menyelamatkan nyawamu. Artinya tugas Anda selesai. Jadi ketika kita memberitakan Injil, belum tentu orang yang kita Injil itu pasti terima. Belum tentu. Kalau dia nggak mau terima, tinggalkan. Masih banyak yang perlu kita injili. Yang satu tidak mau terima, ada yang kedua. Yang kedua tidak mau terima, ada yang ketiga. Yang ketiga tidak mau terima, masih antri 10, 20, 100, 200 orang. Anda kenal. Kalau Anda kenal 100 orang, maka 100 orang itu Allah akan tuntut darimu kalau engkau tidak beritakan Injil kepada mereka. Tapi kalau Anda sudah beritakan Injil, maka tuntutan itu terlepas. Anda sudah lepas dari tanggung jawab itu. Lalu ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang. Nah, ini berbicara orang yang murtad. Yang dulunya percaya Tuhan. Setelah itu udah hilang, Tuhan akan tuntut juga. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabannya nyawanya atas padamu. Perhatikan lagi. Nah, kalau tadi yang belum mengenal Tuhan perlu kita injili. Nah, sekarang yang sudah mengenal Tuhan karena imannya lemah jatuh dalam dosa. Nah, itu kita harus tarik kembali supaya dia bertobat dari kejahatannya. Kalau kita tidak berupaya, berarti kita akan dihukum Tuhan. Sebenarnya ini juga berbicara tentang penginjilan, penggembalaan. Penginjilan memberitakan jiwa, penggembalaan jiwa yang lemah, yang sudah mengenal Tuhan jatuh, harus kita rangkul dan selamatkan. Bapak Ibu saya kasih, lalu ayat 21. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kalau Anda sudah ingatkan, ini dosa lo, jangan keulangi. Dia bertobat, bagus. Kalau dia tetap tidak mau bertobat, Anda sudah selesai tanggung jawab. Selanjutnya adalah urusan dia sama Tuhan. Kalimat ini selalu diulang-ulang. Maksudnya adalah jika kita tidak mengingatkan orang atas dosanya, maka orang itu akan masuk ke neraka. Tetapi Allah akan menuntutnya dari kita. Tapi kalau kita sudah jalankan tugas itu, dia tetap tidak mau percaya Tuhan, tidak mau bertobat dari kejahatannya, tanggung jawab kita selesai, kita selamatkan nyawa kita, berarti tuntutan. Bapak Ibu saya kasih, bagian yang terakhir ini khusus untuk jemaat GCC. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mengaruniakan sebuah gedung
2 unit ruko, 4 lantai untuk gereja GCC. Setelah kita 10 tahun membuka pelayanan dari nol tanpa satu pun jemaat. Dan tugas kita, tugas kita adalah bagaimana mengembangkan gereja itu. Bagaimana gereja itu dipenuhi jiwa-jiwa baru yang bertobat supaya makin banyak orang diselamatkan. Tanggung jawab kita semua. Jemaat itu diharapkan bisa terlibat aktif dalam pelayanan demi kemajuan gereja GCC Ketapang. Saat ini ada 2 bidang pelayanan yang membutuhkan jemaat yang terpanggil, yaitu penginjilan, tim penginjilan, dan tim penggembalaan. Nah, tim penginjilan, saya itu ingin membentuk satu tim minimal 10 orang. Yang benar-benar dilatih, yang benar-benar menguasai teknik-teknik penginjilan, memenangkan jiwa. Saya punya satu kerinduan, ada tim ini. Nah, kemudian tim penggembalaan akan dibentuk tim besuk dan pemerhati jemaat agar jemaat yang jarang ikut ibadah, yang sakit bermasalah dapat ditangani oleh gereja GCC. 2 tim ini. Karena itu ada formulir pelayanan. Seluruh jemaat GCC yang menonton khotbah saya hari ini. Sebagai gembala, coba kalau Anda tertarik dalam penginjilan, hubungi saya secara pribadi lewat WhatsApp. Pak Nathan, saya kepingin ambil bagian pelayanan, jadi tim besuk atau jadi tim penginjilan. Nah, kedua tim ini yang akan kita kuatkan di tahun 2024 supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang kita selamatkan dan juga jemaat yang sudah menjadi bagian jemaat harus kita gembalakan. Kalau memang tidak bisa digembalakan, ya sudah kita lepaskan saja. Yang penting kita sudah ingatkan seperti di dalam Yehezkiel tadi. Silahkan Anda pilih. Kalau mau 2 bagian juga boleh. Dua-duanya. Pak Nathan, saya mau jadi tim penginjilan dan tim pembusukan. Boleh kita rangkul supaya kita bisa bekerja. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar satu bagian. Pelayanan adalah kewajiban. Ingatkan kami akan hal ini, bahwa kewajiban adalah tanggung jawab. Dan jika itu tanggung jawab, maka ada tuntutan. Kami ingin seluruh jemaat menyadari ini, karena bisa saja mereka tidak sadar bahwa pelayanan adalah tanggung jawab, sehingga waktu penghakiman Tuhan akan mempermasalahkan itu. Tuhan, pimpinlah, tolonglah, agar kami menyadari tanggung jawab tersebut dan kami tunaikan sebelum kami kembali menghadap Engkau, meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Kami ingin agar kewajiban ini bisa kami penuhi, bisa kami selesaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita dengarkan sebuah lagu inspirasi Terangi Indonesia. Menangkan Indonesia supaya orang-orang Indonesia mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan jelikan agar kami dapat melihat seperti Engkau melihat bangsa yang diam dalam kegelapan, sedang menantikan kasih-Mu. Tuhan curahkan belas kasihan, merasakan seperti yang Kau rasakan. Bapa mencari anak yang hilang, datang kembali kepadamu. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Jadikanlah sebagai terang Indonesia. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami,
amanat agungmu terpenuhi. Ya Tuhan, inilah doa kami. Anugerah-Mu nyata sampai ke ujung dunia. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Penuaian jiwa terjadi. Tuhan curahkan belas kasihan, merasakan seperti yang kau rasakan. Bapa mencari anak yang hilang, datang kembali kepadamu. Ya Tuhan, inilah hidup kami. Jadikanlah sebagai terang Indonesia. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Amanat agungmu terpenuhi. Ya Tuhan, inilah doa kami. Anugerah-Mu nyata sampai ke ujung dunia. Ya Tuhan, inilah persembahan kami. Penuaian jiwa terjadi. Terang Indonesia terjadi. Bapak Ibu yang saya kasihi, khususnya mahasiswa STT ITAE, karena ini topik pelayanan dan Anda dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan, maka topik ini menjadi salah satu bagian dari mata kuliah yang harus Anda selesaikan. Setiap sesi ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab. Anda ketik rapi dan kirimkan kembali ke STT ITAE. Kita lihat 10 pertanyaan. Pertanyaan topik pertama, pelayanan adalah kewajiban setiap umat pilihan. Pertanyaan pertama, banyak jemaat tidak tergerak ambil bagian dalam pelayanan. Tuliskan 4 alasan yang sering dijadikan argumentasi pembenaran diri. Saya nggak melayani. Kenapa? Karena bla 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 alasannya. Yang kedua, sebagian orang rindu melayani pekerjaan Tuhan. Namun, apakah motivasi pelayanan mereka sudah benar? Tuliskan 5 motivasimu. Mengapa engkau tertarik ambil bagian dalam pelayanan? Bukan dari materi ini, tapi motivasimu. Ya, nanti dia akan nilai oleh dosen-dosen teologi. Motivasi saya melayani Tuhan itu apa? Yang ketiga, tuliskan 3 alasan mengapa kita harus melayani pekerjaan Tuhan. Jadi poin 2 dengan poin 3 harus bisa ya. Kalau poin 3 itu yang ada di materi ini. Sedangkan poin 2 itu adalah menurut Anda kenapa saya melayani Tuhan. Yang keempat, penduduk bumi saat ini ada berapa miliar dan terbagi menjadi berapa kelompok keyakinan. Yang kelima, bukan kamu yang memilih aku tetapi aku yang memilih kamu. Tuliskan lengkap teks ayat ini dan uraikan ayat tersebut. Pertanyaan ke-6, di dunia ini ada berapa agama yang mengajarkan dan menyembah Allah Esa? Tuliskan. Yang ke-7, dalam Yohanes 15 ayat 16, umat Kristen dituntut menghasilkan buah. Buah apa saja yang harus dihasilkan? 8, umat Kristen harus menjadi terang dan garam dunia. Tuliskan lengkap teks ayatnya dan berikan penjelasan apa yang dimaksud terang dan garam dunia itu. 9, tuliskan teks ayat Alkitab yang sering disebut amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Artinya, amanat yang diperintahkan sebelum Yesus terangkat ke sorga. 10, penginjilan adalah kewajiban. Jika tidak dijalankan, maka kita akan dituntut Allah. Tuliskan ayat Alkitab untuk hal tersebut. Silakan Anda jawab ketik rapi dan kirimkan kembali ke STT ITAE. Tuhan Yesus berkati.